Oke, kill. Go. Start. Aku ditanya oleh seseorang, apakah kau masih bangga menjadi orang Indonesia? Tanpa berpikir lagi, aku menjawab singkat, tegas, dan lugas. Tidak. Hah? Apa? Bangga apa tidak? Aku lagi menjawab lebih pasti. Tidak. Ada wartawan. Entah karena kekurangan sumber berita, entah karena halaman korannya kurang iklan, entah karena mau cari gara-gara supaya bisa merebut perhatian pembaca, mencegatku ketika pulang dan bertanya. Sebentar, Mas. Ada kabar buruk. Apa betul Mas tidak bangga lagi kepada Indonesia? Tidak menunggu dia mengulangi pertanyaannya, aku jawab secara jantan. Tidak. Dan ketika dia mengulangi pertanyaannya untuk meyakinkan aku apa sebenarnya inti dari yang dia tanyakan, aku tidak menunggu dia selesai bicara. Langsung saja aku sergap. Tidak, tidak, dan tidak. Wartawan itu manggut-manggut sambil tersenyum. Nampaknya jawaban itu benar-benar memuaskannya. Sebab setelah itu dia tidak lagi bertanya. Tanganku dia jabat. Dia guncang-guncangkan sambil berbisik. Dari semua orang yang sudah saya wawancarai, hanya Emas yang bisa menjawab dengan cepat, sederhana, tapi jelas. Yang lain berpikir dulu lama. Menjelaskan sejarah, antropologi, astronomi, filsafat. Tapi pada akhirnya, mengembalikan kembali pertanyaannya kepadaku. Menurut Anda sendiri, bagaimana? Maaf, bukan aku yang tertawa, tapi wartawan itu. Dia memberikanku kartu nama sambil meminta alamatku. Terpaksa aku beritahu di mana aku tinggal. Kalau ditulis, panjang sekali. Lebih merupakan petunjuk belok kanan, belok kiri. Di gang-gang sempit seperti caci. Tapi akhirnya aku kasih juga. Itulah yang kemudian mencari perkara besar. Pak RT dan Pak RW datang ke rumahku. Semula aku kira kedatangan mereka ingin membahas gosip yang sudah senter tersebar. Bahwa aku mengintip anak Pak RW mandi. Aku sudah siap dengan penjelasan bahwa itu sebenarnya tidak sengaja. Adalah kecelakaan. Maksud gue, aku tidak sengaja membuka jendela ketika aku diundang ke rumah seorang teman. Yang rumahnya berlantai 3. Di samping kediaman Pak RW. Karena saya di kamar freonnya habis, aku kegerahan. Dan membuka jendela. Tak tahunya anak Pak RW sedang mandi di kamar mandinya yang terbuka. Karena kami sedang direhab. Terus terang aku sempat tertegun sampai 10 menit. Tapi apa salahnya? Bukan hanya laki-laki yang suka mengintip, perempuan juga. Bener gak? Bener gak? Aku hanya mau belak-belakan saja.
Ada orang tertegun sampai 1 jam. Dalam keadaan terkejut, ketika kita tertegun, waktu relatif tidak menghitung, bahkan tidak berjalan. Oke, baiklah. Kalau memang itu dianggap sebagai kesalahan, aku bersedia minta ampun atau apapun. Tapi yang pasti tidak bisa membatalkan apa yang sudah aku lihat. Aku ini manusia, bukan komputer yang ingatannya bisa dihapus. Maaf, kalau ini aku sendiri yang tertawa, meskipun dalam hati. Bukan ketawa mengejek atau ketawa jahil. Bukan ketawa politik seperti para pemimpin itu. Bukan pula ketawa kemenangan, sebab barangkali hanya aku yang baru pertama kali melihat anak Pak RW telanjang bugil. Maaf, aku tertawa, tapi sebenarnya kecewa. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain yang melihat itunya? Meskipun indah, tetapi sedikit besar sebelah. Kalau boleh memilih lagi, lebih baik aku tidak pernah melihatnya telanjang. Sebab akibatnya sangat berat. Permisi, Mas. Neng dia. Musik. Setelah kejadian itu, setiap kali dia lewat, di mataku tetap saja dia telanjang bugil. Bayangkan, apa itu bukan siksaan? Enggak, ini kan di sini. Kan kesini kan, kamu kesini. Oh, sini dulu ya. Pak. Sehat, Den. Dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa terima kasih kami terhadap Aden yang sudah menjadi warga yang baik di pemukiman kita ini, kami meminta dengan segala kerendahan hati kami supaya Aden kembali ke tempat asal Aden. Cek. Itu suara Pak RW. Sopan, tetapi seram. Cobain lagi. Aku jawab, "Loh, kenapa, Pak?" Tanyaku. Sebab aku pikir pura-pura tidak tahu. Padahal sebenarnya malu. Sebab aku kira masih soal intip-ngintip itu. Susah. Taunya bukan. Ia memberikanku surat kabar yang memuat fotoku dan pernyataanku bahwa aku tidak bangga lagi menjadi orang Indonesia. Warga asli di sini berkeberatan Aden tinggal di sini. Kami tidak mengizinkan orang yang memprovokasi kebencian tinggal di sini. Itu teror, subversif. Kami berikan waktu Aden 24 jam untuk Aden berkemas-kemas. Paham tidak?
Ya Tuhan. Berkemas-kemas untuk apa? Kemana? Ini kan rumahku. Ini bukan zaman kolonial lagi. Indonesia kan sudah merdeka. Kalau begini caranya, nasibku sama seperti Inul yang diusir dari Jakarta. Apa nih Pak RW? Ada 24 jam. Aku sudah diserang. Wah, bangsat! Binggat kamu! Kami tidak mau menanggung dosa akibat kebrengsekan satu orang. Kalau kamu tidak mau minggat sekarang, rumah ini akan kami bakar. Allahu Akbar. Bangsat kamu! Minggat kamu bangsat penjual bangsa! Mau dimutilasi kamu? Demi keselamatan, terpaksa aku. Tidak gunanya ngomong dengan orang yang sudah kalah. Demi keselamatan, terpaksa aku mencomot apa saja yang tergapai, lalu lari melonjati pagar lewat jalan belakang. Rencana aku bersembunyi di rumah seorang teman. Tapi tengah jalan, ketika aku periksa tas, dompet itu tidak terbawa. Identitas dan uangmu masih tertinggal di rumah. Apa boleh buat? Aku batal ngabur. Tapi balik pun tak berani. Akhirnya aku pergi ke kantor polisi untuk membuat pengaduan. Pak, maaf. Saya baru mengalami musibah, Pak. Saya diusir dari rumah saya sendiri oleh orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan, Pak. Untung hanya benjol, Pak. Coba kalau saya tidak pakai helm, saya sudah geger otak, Pak. Masa saya diusir begitu saja? Padahal itu rumah saya sendiri, Pak. Sejak kapan orang tidak boleh tinggal di rumahnya sendiri, Pak? Memang saya bukan orang asli Betawi, tapi saya warga DKI. Saya juga punya nomor NPWP, Pak. Saya juga punya. Tapi KTP saya tertinggal, Pak. Tidak sempat terbawa. Sekarang saya minta tolong. Supaya, bagaimanalah Bapak caranya agar bisa mengambil kembali KTP saya. Itu saja, Pak. Itu saja. Setelah itu baik. Saya bersedia pergi dulu sampai amarah mereka mereda. Polisi itu memperhatikan dan bertanya dengan curiga. Nama kau siapa? Kenapa kau bisa diusir dari rumah kau sendiri? Ya itu juga Pak yang dari tadi saya tanyakan. Ini kau kan? Ini kau kan? Terus terang iya Pak. Tapi bingo. Ini dia orangnya, ini dia orangnya. Halo Pak.
Betul, saya sudah berhasil menggerebek. Saya jamin tidak akan bisa melarikan diri. Siap. Aman saja. Oke. Jadi kau yang kemarin ada di koran. Kau yang mengatakan bahwa tidak bangga lagi kepada Indonesia. Terus terang iya, Pak. Dan saya heran. Mengapa begitu saya dipermasalahkan? Apa tidak ada pekerjaan yang lain? Kurang ajar! Kurang ajar kamu. Jaga mulut kau. Masih untung kau selamat. Mestinya kau sudah jadi rendang karena sudah menghina 220 juta penduduk Indonesia. Termasuk aku. Abdi negara ini. Menghina bagaimana, Pak? Sumpah. Saya memang tidak bangga lagi menjadi orang Indonesia. Jujur saja. Apa Bapak sendiri bangga? Bangsat! Bangsat kamu. Kurang ajar. Kami di sini dilatih untuk bela negara, tahu? Hah? Oh, menantang. Kamu tahu ini apa, ha? Kau tahu ini apa? Senjata, Pak. Tapi kau belum pernah merasakan bagaimana kau ini saya tempelkan di kepala kamu, lalu saya tembakkan sampai otak kau muncrat, kan? Hah? Belum, Pak. Belum. Makanya jangan menantang. Saya dibilang menantang, Pak. Saya paling takut pada senjata. Jujur saja. Saya hanya mencoba jujur saja, Pak. Apalagi mulutmu sedikit saja, biar aku punya alasan. Melihat senjata itu, tidak berani lagi bicara. Apalagi lob senjata itu tepat mengarah ke jidatku. Anggar dekat dengan kematian. Kalau aku buka mulut lagi, pasti telunjuk yang memegang pelatup itu bergerak. Aku ketakutan. Mencoba untuk tenang, tapi sudah terkencing di celana. Bangsat! Kau menghina petugas negara ya? Hah? Kau menghina bangsa. Kalau saja aku punya peluru, sudah aku berondong kepala kau. Kau tahu apa? Anak kemarin sore, taunya hanya mencak-mencak menuntut. Negeri ini kita rebut dengan darah dan air mata, tahu? Kakekku mati di masa revolusi, membela bangsa dan negara. Bapakku hilang di perbatasan, membela kehormatan negara. Aku membelakan jiwa ragaku untuk menjaga kewibawaan negara. Sekarang kau seenak perutmu menghina, ha? Bangsat! Apalagi mulutmu sedikit saja, biar aku punya alasan memasukkan sepatu botku ke mulut kau. Aku tidak menyesal, tapi aku takut. Aku belum siap ke neraka. Tidak akan pernah siap. Ini aku diam saja, menjadi pengecut dalam banyak hal. Banyak untungnya.
ketika dia menendangku ke dalam sel. Aku tidak berani membantah. Aku pikir justru lebih aman di dalam sel daripada dibiarkan bebas, tetapi bonyok dikeroyok masa yang kalah. Lebih baik dikurung daripada jadi bulan-bulanan petugas yang sudah kehilangan akal waras. Tapi sepertinya aku keliru. Dalam sel yang berisi sekitar 30 Bromo corak, 100 kali lebih tidak aman. Begitu masuk aku langsung berhadapan dengan bajingan-bajingan tengik yang merasa bauku busuk. Penculik, maling, dagang narkoba, pembunuh, bahkan pemakan manusia pun mereka ikut-ikutan tidak merasa bangga berdampingan dengan orang yang tidak bangga lagi kepada Indonesia. Mereka tahu betul kenapa aku dijebloskan ke dalam sel. Aku berlutut menyembah minta ampun, tapi mereka tidak peduli. Berebutan mereka menghampiri, ingin menggagahi dan menghajar. Aku dijamah, ditampar, sana aku ditarik, dan sebentar lagi aku akan dilumat. Tapi Pak RT dan Pak RW datang lagi menyelamatkan. Kamu bawa satu yang di kamarnya. Dengan membayar uang jaminan, aku dikeluarkan. Oh iya, ya udah. Minta maaf katanya. Sehat, Den. Soal pelemparan tadi kami tidak tahu menang. Betul Pak RT. Itu ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi semuanya akan kami bereskan. Tenang saja. Everything is okay. Aku bingung. Tak tahu pasti mesti bagaimana. Demi keselamatan, aku manut saja. Mereka membawa aku ke rumah Pak Amdas. Pengusaha kaya raya yang mencalonkan diri jadi gubernur itu. Rumahnya lebih hebat dari istana. Dijaga ketat oleh para pengikutnya. Puluhan wartawan dari berbagai media termasuk infotainment menunggu aku dikerubut. Tapi untungnya Pak RW datang lagi dan membawa aku menemui Pak Amdan. Dengan ramah tamah, calon pemimpin itu menerima aku. Seakan-akan ia sedang memamerkan. Begitulah perilakunya kalau berhasil menduduki kursi. Jadi saudara ini yang kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa saudara tidak bangga lagi kepada Indonesia. Iya Pak, itu saya. Berani sekali Anda. Itu bukan soal keberanian Pak, tapi soal kejujuran. Persis. Itu maksudku. Apa saudara berpikir ini bagian dari kebebasan berpendapat, dus hak asasi, realisasi dari penerapan demokrasi,
Atau apa itu? Bukan, Pak. Jadi apa itu namanya? Ikutan cuma tadi dia Hanya pernyataan sikap saja. jam berapa dia perginya. Jadi saudara bersikap tidak bangga lagi kepada Indonesia yang sudah diperebutkan dengan darah dan air mata oleh ratusan ribu para pahlawan kita ini. Iya, Pak. Saya memang tidak bangga lagi menjadi orang Indonesia. Bangsat. Bangsat Anda. Benar-benar bangsat. Aku terperanjat. Leo tiba-tiba berteriak sambil menggebrak meja. Panggil semua wartawan masuk. Tidak perlu dipanggil lagi. Semua wartawan itu masuk setelah mendengar suara gebrakan meja. Saudara-saudara wartawan, inilah wajah kita yang sudah memberikan pernyataan mengejutkan di media massa beberapa waktu yang lalu dengan mengatakan bahwa saudara ini sudah sama sekali tidak punya rasa kesadaran kebanggaan lagi kepada Indonesia. Sebagai putra daerah, saya sangat terpukul oleh pernyataan itu. Sekarang kita berada di simpang 9 bencana karena adanya KKN, disintegrasi, narkoba, wabah, bencana alam, bom, teroris, banjir, tsunami, tanah longsor, gunung berapi, lumpuh panas, narkoba, korupsi, bentrok ras dan agama. Jadi semakin terpukul oleh pernyataan itu. Saya langsung sadar pernyataan itu dapat memicu kekacauan. Dan betul saja, belum tamat 1 hari, rakyat yang sudah lelah, terbakar, dan mengamuk melempari rumah saudara ini dengan batu yang memecahkan tembok dan kaca, serta merobohkan tembok pagar rumah. Saudara ini sudah dianggap melancarkan penghinaan. Untunglah saya sudah bersikap dan bertindak secara cepat, sehingga masa tidak sempat bertindak lebih jauh. Umpamanya kalau saya telat sedetik saja, mungkin sudah terjadi peristiwa berdarah. Tak hanya itu, aparat petugas hukum pun sudah langsung bertindak. Sebagai petugas keamanan, mereka memang harus mengamankan kita, sehingga saudara ini kemudian dijebloskan ke dalam sel. Tetapi rupanya berita itu sudah sampai ke sel. Para pelanggar hukum yang rupanya cacat kepribadiannya, tetapi rasa kesadaran kebangsaannya itu masih tetap tinggi, tidak seperti beliau. Begitu saudara ini masuk, mereka langsung hendak mengeksekusi dengan caranya sendiri. Hartanya dirampas dan kontan mau maaf, saudara. Terpaksa saya lagi turun. Saya lagi. Memang paling hebat. Saya berikan jaminan sedemikian rupa supaya saudara ini bisa keluar dari sel sebelum sempat diobrak-abrik. Mana tepuk tangannya untuk saya? Saudara-saudara wartawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya pun sudah berbicara dari hati ke hati dan mengatakan bahwa ulahnya sangat amat berbahaya bagi rakyat jelata. Astagfirullah.
pernyataan itu dapat membuat wilayah kita ini tertunda. Na'udzubillah. Karenanya sebelum orang luar bertindak, kita sendiri yang harus membenahi. Syukur alhamdulillah suara saya masih bisa mengetuk kesadarannya. Qadarullah, hari ini saudara ini berniat menyampaikan maaf kepada seluruh bangsa karena sudah menyampaikan pernyataan yang keliru. Memang maaf tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. Betul Bapak Ibu. Tetapi setidak-tidaknya dapat memotong dan mengurangi apa yang tidak kita inginkan terus terjadi. Sebaik-baiknya manusia, lebih baik lagi manusia yang saling memaafkan. Saya rela membatalkan rapat penting saya dengan tim sukses saya demi untuk mengklarifikasi saudara ini. Calon gubernur itu meraih tanganku, menjabatnya, menepuk bakuk bahuku, sehingga semua orang bertepuk tangan kembali memberikan aplaus. Dia mengangguk, melambat, mengedip ke arahku. Entah kenapa, aku percaya semua peristiwa ini adalah bagian dari skenario-nya menuju jabatan kursi gubernur. Kurang dari 20 mikrofon, tape recorder, kamera, taster menyerbuku. Aku tersudut. Semua orang bertanya, apa saudara mengeluarkan pernyataan bahwa saudara tidak bangga lagi kepada Indonesia? Apalagi yang bisa ku jawab selain berterus terang. Di ini Pak, di lobby yang dipastikan. Betul. Mengapa saudara mengeluarkan pernyataan itu? Ada sponsor kah? Tidak. Karena saya ditanya. Apa saudara sadar apa arti pernyataan saudara itu? Oh iya, tentu saja. Sangat sadar. Kenapa tidak? Dan sekarang saudara menyesal. Menyesal. Iya, saudara bertobat. Kenapa saya harus bertobat? Loh kalau begitu mengapa saudara mau minta maaf? Minta maaf. Siapa yang mau minta maaf? Saudara sendiri kan? Saya. Kenapa saya harus minta maaf? Karena saudara sudah menghina. Ya, menghina. Menghina siapa? Menghina bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang mana? Bangsa saudara sendiri. Oh itu. Bangsa Indonesia yang memakan triliunan uang rakyat itu. Aku bingung itunya. Waktunya toh. Selanjutnya apa sih? Saya kan galuh yang jaga bertahan. Yang menjual habis lahan, laut, hutan, gunung, sumber daya alam, yang melahap habis lahan, hutan, yang menajisi kehormatan bangsanya itu. Aku merasa tersanjung kalau mereka masih merasa tersinggung. Berarti masih ada harapan. Selama mereka masih punya kepekaan rasa sebagai manusia, aku masih boleh berharap nasib kita akan membaik. Tapi pada Indonesia yang penuh dengan korupsi, manipulasi, kemiskinan, kekerasan, kekejaman, pada Indonesia yang penuh dengan kecurangan,
ketimpangan. Maaf saudara-saudara wartawan, dibayarku. Aku tidak pernah bangga. Aku benci dan keki. Aku benci. Aku begitu mencintai negeri ini. Tak sepatutnya aku bangga. Negeri tercinta hidup di bawah garis kemiskinan selama berabad-abad. Sementara kalian semua, tidak seorang pun dari kalian mencintai negeri ini. Karena kalian semua masih tetap bangga, padahal segala macam kebrengsekan sudah berjaya. Dan semakin merajalela sekarang. Perempuan dizolimi, golongan minoritas dibasmi, penduduk pedalaman dibasmi. Bukan aku. Bukan aku. Tapi kalian semua. Kalian semua. Kalian yang sudah menghina NKRI. Menghina 220 juta penduduk Indonesia. Karena kalian masih tetap bangga. Padahal segala macam brengsekan sudah terjadi. Dan sekarang semakin menjadi-jadi. Kalian semua brengsek. Pelacur. Ya. Semua itu seharusnya ku mentahkan ke hadapan mereka. Tapi lahar panas itu hanya tersangkut di tenggorokan. Lalu dengan sekuat tenaga telan kembali ke dalam perut untuk nanti dikeluarkan bersama kotoran. Sialan. Pak Amda, kandidat gubernur itu paham betul bagaimana menjinakkan pemberontak kesiangan seperti aku. Skenarionya sangat canggih. Sambil tersenyum di ujung pintu sana, dia mengeluarkan putri Pak RW, Dewi Diah Permata. Perempuan yang tubuhnya menghanguskan dan selalu mengganggu dalam mimpi basah. Berjalan ke arahku sambil mendesah lirik. Tubuhku gemetar dan pikiranku menjadi becek. Bang, sekarang abang adalah ujung tombak tim sukses bapak. Jangan sia-siakan kepercayaan dan kehormatan yang tidak diberikan ke sembarangan orang itu, bang. Mainkanlah seindah-indahnya demi masa depan kita. Tuhan, demi masa depan kita. Kalimat itu benar-benar membunuh. Aku terjepit, tersembelit. Tak bisa mengatakan apa-apa lagi, kecuali berseru kepada seluruh juru tinta itu dengan suara lantang. Iya, saya. Saudara-saudara wartawan, saya sadar, sesadar-sadarnya
Saya sudah melakukan kekeliruan dan dosa besar karena sudah menghujat dan menghina bangsa dan negaraku sendiri. Tapi untung karena petuah Pak Amdal, aku jadi eling. Sekarang aku insaf dan bersumpah akan selalu bangga kepada Indonesia apapun yang sudah dan akan terjadi. Biar para pemimpin korupsi, aku akan tetap berbakti. Ya ampun. Para wartawan itu memotretku dan menghajarku dengan kameranya. Ku jadi headline. Tapi itu tidak penting. Belum. Yang utamanya dulu. Yang utamanya Dewi Diah Permata. Anak Pak RW. Mendekat dan oh my god. Lalu bangsa. Mengecup pipiku dengan bibir basahnya. Bang, kunci mobil pemberian Pak Amdal ada di tasku, Bang. Abang pasti akan dijadikan kepala protokol kalau Bapak menandatangani. Kalau ayahku sendiri memang sudah siap dijadikan kepala protokol perusahaan real estate. Oh iya, Bang. Datanglah abang nanti dalam upacara pernikahan dengan putra sulung Pak Amdal. Akan segera datang dari Amerika. Anjay.